Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Allah katakan, jangan kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Sadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu saudara sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Salah satu tindakan kriminal terbesar dalam kehidupan manusia, terutama di zaman kini, adalah mudahnya orang membunuh orang lain yang kadang-kadang alasannya tidak alasan yang tepat. Di Indonesia saja misalkan, dicoba data di Kepolisian Republik Indonesia, 4 tahun terakhir itu pembunuhan diperkirakan sekitar 3.300-an sekian. Jadi begitu mudah orang menghilangkan nyawa orang lain. Alasannya beraneka ragam. Tapi bukan alasan yang dibolehkan membunuh orang. Karena membunuh orang itu alasan qisas, menegakkan syariat misalkan. Itu baru boleh membunuh orang. Dan itu pun tak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Ada lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah sebagai eksekutornya. Maka ayat yang Wak Bajo tadi mengingatkan ke kita, tak boleh menghilangkan nyawa orang. Padahal kadang-kadang alasan sederhana. Mungkin karena istri digaduh diurang lah, memuncak marahnya sehingga dibunuh orang yang merayu istrinya. Atau karena kasus asmara anak muda misalkan. Atau karena kasus persaingan bisnis. Maka data yang kita baca itu dari 3 tahun terakhir berarti sekitar 1.000 orang yang mati terbunuh secara sia-sia tanpa alasan yang benar di Indonesia. Kalau setahun tuh 1.000, berarti rata-rata sehari itu 3 orang. Orang yang mati dengan alasan yang tidak dibolehkan agama. Belum lagi kasus aborsi misalkan, pengguguran kandungan. Itu juga banyak terjadi di Indonesia. Nah, salah satu bentuk dosa atau kriminal yang dikerjakan hari ini adalah mudahnya orang menggugurkan kandungan. Ada 5 alasan kenapa orang aborsi. Dan kalau kita baca 5 alasan terbesar itu, alasan paling gadang itu orang yang menggugurkan kandungan usia 5 balik sampai 49 tahun adalah karena tidak ingin anaknya lahirkan. Jadi kalau ada faktor kesehatan itu jumlah sangat sedikit. Kan ada diagnosa dokter, kalau anakku di padian berkembang terus, tidak digugurkan ibunya mati. Itu jumlahnya sedikit. Tapi yang banyak tuh orang aborsi karena tidak ingin anaknya kok lahir jadi orang. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa? Dan bukankah ketika orang sudah jadi anak, tak ada lagi hak orang untuk mematikan dia?
Tapi jumlah aborsi itu di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya relatif meningkat terus, dan kalau dilihat jumlahnya sangat banyak. Dan itu bahagian dari menghilangkan nyawa orang. Ada lagi di dunia kedokteran hari ko namanya mercy killing kan. Mercy killing itu membunuh dengan cara santun, dengan cara sayang kan. Apa tuh? Suntik mati misalkan. Itu juga berkembang di dunia kedokteran. Jadi orang kalau ketika sudah sulit banget, lama sakit, indak mau mati kan. Biaya sudah semakin menipis. Di sisi lain, uang tak ada lagi, pasienku indak mau meninggalkan. Maka ada ilmu disebut orang ini mercy killing, membunuh secara santun dan sayang. Apa itu? Namanya suntik mati kan. Dan itu juga bahagian dari pola membunuh orang secara tidak wajar kan. Berkembang terus kalimat wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, baik orang nan kalahia atau orang yang kakak mati. Sama juga dengan proses orang yang mereka sedang jalani hidup berkasus mudah orang menghilangkan nyawa orang lain. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, awak ado mode kini deklah dilengkapi di Allah sadonya untuk awak masing-masing. Maka kata Nabi, awak tak akan mati sia saja sebelum samparono rasakinya dicicipi. Berarti orang yang mercy killing, eutanasia, suntik mati itu, atau orang yang aborsi, menggugurkan kandungan, atau membunuh orang lain dengan cara yang tidak wajar, itu berlawanan dengan kehendak Allah yang sebenarnya orang itu masih berhak hidup atau mereka itu sebenarnya hidup. Maka ayat tadi tegas katakan haram hukumnya membunuh orang yang sebenarnya dia masih pantas hidup dan bisa hidup, tapi karena dilakukan pembunuhan, menghilangkan nyawanya, perbuatan itu mengakibatkannya tidak bisa hidup di dunia. Seorang ulama di abad pertengahan, Fakhrur Razi, dalam tafsirnya Bapak dan Ibu-ibu menjelaskan ada beberapa alasan kenapa kok dalam agama membunuh itu dilarang. Kalau awak mesti memberi nafkah ke anak bini, wak kurangnya ndak wajah malah sego mati, itu sama dengan membunuh. Itulah yang diperlakukan dokter kan, eutanasia, disuntik mati tadi kan. Seharusnya dikasih obat, tidak dikasih obat. Itu membunuh secara tidak langsung. Pertama adalah kenapa membunuh itu dilarang. Kata Fakhrur Razi dalam tafsirnya, diingatkan kepada bahwa karena memang orang yang membunuh orang lain itu sama dengan menggagalkan tugas manusia sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Awak masing-masing kok punya tugas itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ja'alakum khalaif. Jadi memang Allah sudah ingatkan awak kok memang jadi khalifah, pengganti Allah di muka bumi, mengakar jawa, melanjutkan misi kehidupan manusia supaya lebih elok. Maka itu tugas masing-masing awak. Maka orang yang dibunuh mengurus alam nangko hilang dibunuh di orang lain. Maka wajar Bapak dan Ibu-ibu, Allah benci kepada orang yang membunuh orang lain. Kenapa kok Allah yang menghidupkan sementara orang lain membunuhnya? Karena Bapak dan Ibu-ibu, dek kini lah banyak nalungga di anak muda awak, sehingga kadang-kadang
malu ko sudah semakin hilang, rasa pareso ko sudah semakin hilang. Sehingga kadang-kadang banyak kasus terjadi, anak-anak kadang-kadang ketik-ketik baru nyolah hamil, tidak tahu apa pajasian suaminya. Menjalin laki-laki yang menghamilinya jalin, tapi apanya tidak jalin kan? Secara syar'i tidak tahu, maka kadang-kadang itu faktor terbesar orang menggugurkan kandungan. Ketika orang sudah jadi anak dalam perut seorang perempuan, tandonyo rasaki itu sudah disadiokan untuk anak itu kan. Karena co alasan dia awak kabaalah anakku, anak masih sekolah SMP lah beranak kan. Kabaalah anak awak kuah ketiknya baru nyola punya anak, nanti ditanya dia anak siapanya, biasalah bunuh anaknya kan. Dan itu terjadi dalam kehidupan awak. Mahasiswa di UIN yang sedang ngambil S2 penelitian di Arab Saman. Itu dalam penelitiannya kepada ibu-ibu, sampai pernikahan itu masih diando-andoan siapa. Padahal di agama awak kan tidak boleh. Kalau anak kau padusi, lahir anak itu dari hasil perzinahan bapak biologisnya, tak boleh jadi wali. Badoso dan pernikahan tidak sah. Nah, di orang awak pada malu, di orang dialah melanggar agama. Apa karena junjungan? Abe ko bakakai lek bantu menyerahkan kangku kali berwakil ke wali hakim. Padahal ini tidak berhak berwakil, itu masalahnya. Berwakil mengawak namanya kau tidak nak awak berwakil, awak berwakil kenya. Tidak malu di orang. Awak wek jo mode itu sandiwara kan. Maka pada ibu-ibu itu yang tahannya biar anaknya itu. Tapi banyak anak kasus terjadi. Ketemu anak di tong sampah. Kenapa kok bisa itu terjadi? Orang yang aborsi atau orang yang melahirkan anak tapi tak ingin anakku jadi miliknya atau bertanggung jawab kami. Yang kedua pada ibu-ibu, kenapa manusia itu dilarang dibunuh? Kata Ar-Razi, kata beliau, karena manusia di dunia kau memang tugasnya beribadat ke Allah. Dalam ilmu pendidikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter awak. Termasuklah misalkan gen dari apa jual mak awak. Tapi itu tidak sangat menentukan. Yang sangat menentukan lingkungannya kan. Pokoknya belum tentu anak preman jadi preman. Kan biasa dulu apaknya parewa, maknya jahit, emaknya tidak taat, tiba anaknya jadi ulama gadang. Iyo memang istilah orang awak, iya turunkan, iyo jangan turun aja, iyo. Tapi tidak selamanya begitu kan. Sebenarnya betapa banyak ulama dulu anaknya tak jadi ulama. Maka kalau ada anak hasil dari perzinaan, kenapa kau mesti dibunuh? Karena nyuka dunia kau beribadah. Jangan-jangan anak tuh nanti mendoakan namanya kan. Iya memang apaknya berdosa, tapi tentu tak boleh itu digugurkan kan. Itu yang kedua Pak dan ibu-ibu, kenapa membunuh orang itu dilarang? Dan makanya Adz-Dzahabi posisikan ikut dosa teratas. Di bawah syirik dosa teratas itu. Mengatakan bahwa membunuh orang itu adalah dosa yang sangat besar. Meskipun hari ini tentu awak mesti waspada Bapak dan ibu-ibu. Apalagi dengan ekonomi sulit, Pak yang mengalir di pasar. Emosi orang kini sedang sangat tidak stabil kan. Kadang-kadang tersinggung saya, emuah carinya malam awak. Atau hanya berbeda harago seketik, amu lisan kadang-kadang tak terjaga yang berujung pembunuhan dan seterusnya. Maka dari itu bagi awak yang hidup di lingkungan orang banyak interaksi jauh orang, pandai-pandai awak jago diri, pandai-pandai awak jago lisan, pandai jago pandangan, karena potensi itu sangat besar. Karena di dunia hari kini orang mudah membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain.
Padahal ketika nyo lakukan, nyo sedang melakukan perbuatan dosa besar yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kenapa kok dilarang? Karena membunuh merupakan perbuatan fasad, perbuatan merusak dan membinasakan. Sementara di agama Wawa dilarang melakukan perbuatan fasad itu. Maka kalau kini kasus banyak pembunuhan itu jadi perhatian bagi awak andaknya. Ternyata nyawa manusia itu sangat dimuliakan Allah. Allah tak pernah lihat jenis kelamin, tak pernah lihat asal keturunan, tapi yang dipandang di Allah Bani Adamnya. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami memuliakan anak cucu Adam. Apakah hasil perzinaan? Dimuliakan juga. Karena di agama tidak ada orang yang bawa dosa warisan. Berulang kali di surat yang berbeda, Allah ingatkan kawa, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jawab kadang-kadang lah ya nak zina, wa hukum sekampung mau hukum orang kan. Aku anakku tujuh keturunan kamu deko kok. Tak boleh begitu kan. Kenapa? Karena tidak ada di agama orang bawa dosa warisan. Kalau ya pak jawabnya salah, anaknya kan berhasil. Ya kan? Iya ada sexual game yang dibawanya, potensi jahat, tapi itu tak betul berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dan tentu kok ada anak hasil perzinaan, awak secara prinsip tak boleh hukum orang. Aku pajak aku dari hasil perzinaan. Dulu pajak bajak pada singkai, dulu bajak pada kabaunya. Ada usaha hukum, biarin saja. Jangan-jangan dari lisan mereka akan lahir seorang beliau seorang ulama besar. Bukan kalau dia misalkan Salman Al-Farisi, apanya sih tukang sembah api kan? Indak tukang sembah api, tukang jago Tuhan jangan mati apinya Tuhan. Api nanti sembah orang tuh sama orang tahu gitu. Agar jawab Pak Salman Al-Farisi, menjago api kok. Yang api kok Tuhan agama Majusi. Jadi ulamanya lah di agama Majusi yang menjago Tuhan jangan sampai mati. Salman kok dipersiapkan penggantinya. Tapi ternyata jadi seorang sahabat yang dekat dengan Rasul, sahabat utama. Kakolai anak hasil perzinaan, jangan sampai itu dibunuh dan dia, karena itu adalah dosa besar. Makanya jago anak gadihwa elok-elok pak-pak dan ibu-ibu, karena ada daerah tertentu hari kini kalau ndak pernah anak gadihnya dijapui dia anak bujang ke rumahnya, merasa malunya di tetangga. Itulah sampai ke kampung awak kini bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau ndak pernah anak gadihnya dijapui dia anak bujang ke rumah, malu kan? Merasa hinanya tanda anak gadihnya ndak laku di orang. Tapi kalau baganti tiap minggu anak bujang mengganti japuinya, tanda laku anak gadih. Bagi awak jago elok-elok, karena potensi itu sangat besar jadi hal-hal yang menyimpang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.